Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, Lutfiana Muhimmatul Ulia, Prodi PAI 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Al-Qur'an dan ruang lingkupnya serta teori dan konsep istinbat hukum dalam Islam. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup Al-Qur'an. Al-Qur'an berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang dijadikan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam serta bernilai ibadah bagi siapa yang membacanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ani yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'lamuna as-solihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup Al-Quran. Yang pertama yaitu nuzul Al-Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Mencakup 3 hal. Yang pertama, waktu dan tempat turunnya Al-Quran. Yang kedua, sebab-sebab turunnya Al-Quran yang disebut dengan asbabun nuzul. Yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran yang disebut dengan farih an-nuzul. Yang kedua, sanad, yaitu rangkaian para periwayat. Di sini menyangkut 6 hal, yaitu riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syad, macam-macam qiraat Nabi, para perawi dan penghafal Al-Quran, serta cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. Yang ketiga, persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut ini, yaitu cara berhenti atau waqaf. Yang kedua, cara memulai atau ibtida. Yang ketiga, imalah. Yang keempat, bacaan yang dipanjangkan atau mat. Kelima, meringankan bacaan hamzah. Dan yang keenam, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya atau yang disebut dengan idgham. Yang keempat yaitu persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal berikut seperti 1. Kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib. Yang kedua, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya, yaitu berupa yang disebut dengan mu'rab. Yang ketiga, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa atau homonim. Yang keempat, padanan kata-kata Al-Quran atau sinonim. Yang kelima, isti'arah. Yang keenam, penyerupaan tasbih. Yang kelima yaitu persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, menyangkut beberapa hal berikut. Yang pertama, makan umum atau am yang tetap dalam keumumannya. Maaf, saya ulangi lagi. Yang pertama, makna umum atau am yang tetap dalam keumumannya. Yang kedua, makna umum atau am yang dimaksudkan untuk makna khusus. Yang ketiga, makna umum atau am yang maknanya dikhususkan sunnah. Yang keempat, nas. Yang kelima, makna lahir. Yang keenam, makna global atau mujmal. Yang ketujuh, makna yang diperinci atau mufassal. Yang kedelapan, makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan atau mantuk. Yang 9 yaitu makna yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan atau mafhum. Yang ke-10, nas yang petunjuknya tidak melahirkan keraguan atau muhkam. Yang ke-11 yaitu nas yang muskil ditafsirkan karena terdapat kesamaran di dalamnya atau mutasyabih. Yang ke-12 yaitu nas yang maknanya tersembunyi karena suatu sebab yang terdapat pada kata itu sendiri atau muskil. Yang ke-13,
ayat yang menghapus dan dihapus yaitu nasih dan mansuh. Yang ke-14 yaitu yang didahulukan atau muqaddam. Yang kelima yaitu yang diakhirkan atau muakhir. Yang kelima yaitu Yang keenam yaitu persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Yang pertama yaitu berpisah atau fasal, yang kedua yaitu bersambung, yang ketiga yaitu uraian singkat, yang keempat uraian panjang, yang kelima uraian seimbang, dan yang terakhir pendek atau qasr. Tadi saya menjelaskan tentang Al-Quran serta ruang lingkupnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori istinbat hukum dalam Islam. Bila para ulama hadis dihadapkan kepada suatu masalah, pertama kali para ulama ahlul hadis mencari penyelesaian masalahnya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi atau Rasul. Apabila para ulama hadis mendapat hadis yang berbeda-beda, maka mereka mengambil hadis sebagai sumber hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis yang lebih utama dan memenuhi persyaratan. Kalau para ulama tersebut tidak menemukan hadisnya, selanjutnya mereka meninjau pendapat para sahabat Nabi. Kalaupun juga belum memperoleh pendapat para sahabat masalah yang dihadapi para ulama hadis tersebut, maka selanjutnya mereka ijtihad untuk menyelesaikan suatu masalah hukum Islam. Mereka enggan berfatwa ini tidak lama, hanya sampai kepada para wafatnya Imam Daud ibnu Ali. Para ulama fuqaha sesudah itu selalu memperhatikan fatwa, baik yang telah terjadi, belum, atau mungkin terjadi. Berarti mereka selalu melaksanakan ijtihad terhadap suatu masalah baru dan belum teratur dasar hukumnya, sehingga segala masalah dapat mereka tentukan hukumnya berdasarkan hasil ijtihad para ulama hadis tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dan ruang lingkup Al-Quran serta teori dan konsep istinbat hukum dalam Islam. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.